Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang getaran dan gelombang. Kali ini saya ingin membahas mengenai bunyi. Kita mulai dari pengertian bunyi terlebih dahulu. Bunyi merupakan getaran di dalam medium elastis pada frekuensi dan intensitas yang dapat didengar oleh telinga manusia. 3 syarat terjadinya bunyi yaitu adanya sumber bunyi, adanya medium, dan adanya pendengar. Ada sumber bunyi yang bersuara, kemudian ada mediumnya, ini berupa mediumnya, kemudian ada pendengarnya. Nah, sifat-sifat bunyi di mana merambat membutuhkan medium, baik itu medium dalam bentuk zat padat ataupun udara, kemudian merupakan gelombang longitudinal yang sebelumnya adalah gelombang mekanik ya, kemudian dapat dipantulkan. Karakteristiknya ada beberapa macam, antara lain adalah nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur, kemudian desah adalah bunyi yang frekuensinya tidak teratur, sedangkan warna bunyi adalah bunyi yang frekuensinya sama tetapi terdengar berbeda. Kemudian dentum adalah bunyi yang amplitudonya sangat besar dan terdengar mendadak. Ini dentum sama kayak kalau kalian mendengar suara bom ya. Klasifikasi gelombang bunyi dibagi menjadi 3, ada infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Pada infrasonik, bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Kemudian, bunyi dengan frekuensi di daerah 20 Hz sampai 20.000 Hz. Contohnya adalah manusia. Sedangkan ultrasonik, bunyi dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz, yaitu contohnya adalah lumba-lumba dan kelelawar. Cepat rambat bunyi adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh bunyi tiap sekon. Jadi kalau kita rumuskan, jadi P sama dengan S per T. Nah, kerapatan partikel medium yang dilalui bunyi itu semakin rapat susunan partikel mediumnya, maka semakin cepat bunyi merambat. Jadi, paling cepat itu bunyi merambat pada zat padat. Kemudian suhu mediumnya semakin panas suhunya, maka semakin cepat merambatnya. Kita masuk ke latihan soal. Seperti tadi saya sudah bilang bahwa rumusnya adalah V sama dengan S per T. Contohnya di sini adalah saat cuaca mendung, seorang anak mendengar bunyi guntur 1,5 detik. Maka kita tahu di sini yang datanya, kita bikin datanya di mana T-nya dia ketahuan bahwa 1,5 detik. Ingat, detik sama dengan second. Maka T sama dengan di sini 1,5 second. Oke, diketahui T-nya. Kemudian, jika cepat rambat, maka cepat rambat adalah V sama dengan 320 meter per sekon. Tentukan jarak sumber petir dari anak tersebut. Maka S sama dengan tanda tanya ya. Untuk menjawabnya kita harus S, maka V sama dengan S per T sama dengan lagi. V-nya kita tahu 320, S-nya belum ketahuan, T-nya adalah 1,5. Pindah ke sini, maka kita dapatkan perkalian jadi pembagian, pembagian jadi perkalian. Karena ini pembagian, maka pindah sama dengan jadi perkalian. Dikali dengan 1,5 sama dengan S. Maka S sama dengan 320 dikali 1,5. Kalau kalian bingung koma-komaan, kita bisa menggunakan 320 dikali 15 dibagi 10. Coret-coret, maka didapatkan 32 dikali 15 adalah 480. 480 karena ini jarak, maka meter. Macam-macam bunyi pantul. Sekarang kita masuk ke bunyi pantun.
Macam-macam bunyi pantul. Pertama adalah bunyi pantul yang dapat memperkuat bunyi asli. Nah, biasanya terjadi pada keadaan antara sumber bunyi dan dinding pantul jarak tidak begitu jauh, kurang dari 10 meter. Yang kedua adalah gaung. Adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Biasanya jaraknya itu antara 10 sampai 20 meter. Sedangkan gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Jadi setelah kita ngomong atau berbicara, berteriak pada suatu tempat, kemudian selang beberapa detik maka ada suara lanjutan dari suara kita. Maka itu yang kita sebut dengan gema. Kalau gaung tidak jauh setelah kita bersuara, kemudian dia ada bersuara lagi. Biasanya itu di goa ya. Nah, kita masuk selanjutnya adalah untuk mengukur kedalaman laut. Nah, untuk mengukur kedalaman laut, kita menggunakan rumus di mana H sama dengan V kali delta T per 2. Ingat ya, mengukur kedalaman laut adalah H sama dengan V kali delta T per 2. Kita masuk ke latihan soal pada bunyi pantul. Sebuah kapal mengukur suatu perairan laut dengan menggunakan perangkat suara. Bunyi ditembakkan ke dasar perairan dan 5 detik. Nah, diketahui ya, 5 detik kemudian bunyi pantul, ada kata kuncinya di sini bunyi pantul. Karena di sini ada kata-kata bunyi pantul, maka rumusnya menjadi S sama dengan V kali T per 2. Kalau tidak ada kata-kata bunyi pantul, maka rumusnya S sama dengan V kali T. Tapi kalau ada kata bunyi pantul, maka rumusnya menjadi S sama dengan V kali T per 2. Nah, di sini kita ketahui yaitu bunyi ditembakkan ke dasar perairan dan 5 detik kemudian bunyi pantulnya, maka T-nya adalah 5 detik atau 5 second, tiba kembali di kapal. Jika cepat lambat bunyi, V-nya kita ketahui yaitu 1500 meter per second. Sama ya, ini kita ubah menjadi second. Kita ganti jadi second. Nah, tentukan kedalaman perairan, maka kita dapatkan S-nya sama dengan tanda tanya. Untuk mencari S sama dengan, kalau kedalaman dipakai H, sama saja ya. Kita masukkan di sini H-nya. H sama dengan V kali delta T. Kalau ada bunyi kedua dan ketiga ya. Kalau tidak ada, kita langsung T saja per 2. Nah, V-nya adalah 1500 dikali T-nya adalah 5 dibagi 2. Coret-coret kita dapatkan 750. Maka 750 dikali 5 adalah 3750. Nah, 3750 karena ini meter. Kalau permintaannya adalah kilometer, kita ubah menjadi kilometer, yaitu 3750 dibagi 1000. Sama dengan 3,75 kilometer. Maka, kedalaman perairan kita ketahui yaitu 3,75 kilometer. Soal selanjutnya. Di sini diketahui seorang pemuda di antara dua tebing yang tinggi, bisa dilihat pada gambar ya, pemuda tersebut berteriak sehingga bunyi teriakan memantul pada tebing A dan B. Jika waktu bunyi pantul pada tebing A ke pemuda adalah 0,5 second, berarti pada tebing A 0,05 second ya waktunya. Waktu pada tebing A yaitu 0,5 second, maka waktu pantul pada tebing B ke pemuda adalah, nah kamu bisa melihat pada gambar, di sini diketahui jarak antara orang tersebut ke tebing A adalah 85 meter dan jarak orang tersebut, pemuda tersebut ke tebing B 102 meter.
Kita masukkan ke sini dari tebing A yaitu 85 meter dan pada tebing B jarak pemuda ke tebing B itu 102 meter. Yang ditanya adalah waktu yang diperlukan pada tebing B. Nah, sebelum ini kita harus mengetahui dulu dengan rumus. Kan kita tahu rumusnya tadi adalah S sama dengan V kali T per 2. Nah, V-nya ini nggak ada nih, kosong. Belum diketahui V-nya. Maka untuk mengetahui V-nya, cepat rambatnya kita cari tahu dulu. Maka V-nya dulu yang diketahui ya. Yang kita cari dulu adalah V-nya. Mencari V, kita pakai rumus yang sebelumnya, yaitu S sama dengan V kali T per 2. Kemudian S-nya apa? Kita ambil yang S-nya ada dua-duanya, yaitu SA dan T yang A. Nah, didapatkan SA-nya adalah tadi 85 sama dengan V-nya belum diketahui. Kemudian TA-nya adalah 0,5 second. Dibagi 2. Ingat, kalau pindah posisi maka perkalian jadi pembagian. Begitu juga sebaliknya. Maka 85 dikali 2 dibagi 0,5 sama dengan V. Maka didapatkan V-nya adalah 85 kali 2 dibagi 0,5. Ini sama aja dengan 85 dikali 2 dan dikali 2 lagi. Karena kan setengah dia. Setengah berarti kan 1/2. 2-nya ke atas ya. Kalau kalian kesusahan untuk koma-komaan. Jadi 85 kali 2 kali 2 per 1. Kenapa? Karena 0,5 kan sama aja dengan ataunya itu 1/2 ya. Maka 2-nya naik ke atas. Atau kamu bisa 5/10 boleh. Tapi kalau saya lebih mudah kayak gini. Jadi kalau kalian nggak bisa pembagian harus tahu cara-cara tertentu untuk memisahkannya. Tapi kalau bisa itu lebih baik ya. Nah, maka didapatkan yaitu 4 dikali 85 sama dengan V, yaitu V-nya didapatkan 340 meter per sekon. Oke, kita sudah dapat cepat rambat bunyinya. Kita tinggal masukkan ke dalam rumus, di mana waktu bunyi pantul dari tebing B ke pemuda adalah T bagian B-nya, TB sama dengan 2S per F. Dengan rumus yang sama ya. Ini 2. Pakai rumus yang atas ini. Sama dengan 2S, 2 dikali S-nya apa? S yang bagian B ya, jangan lupa. Kamu menggunakannya adalah S bagian B per V yang ada. 2 dikali S bagian B itu adalah 102 dibagi V-nya tadi adalah 340. Nah, berapa hasilnya? Maka didapatkan 204 dibagi 340 sama dengan 0,6 second. Maka didapatkan TB-nya adalah 0,6 second. Soal selanjutnya yaitu suatu kapal ikan memancarkan gelombang bunyi ke dasar laut. 5 second kemudian terdengar bunyi pantul dari alat penangkap suara. Apabila cepat rambat bunyi di dalam air laut sebesar 800 meter per sekon, berapa kedalaman dasar laut? Maka kita tahu di sini dimasukkan bahwa T-nya adalah 5 second dan V-nya sama dengan 800 meter per second. Berapakah kedalamannya? Kita didapatkan bahwa S sama dengan V kali T per 2. Kenapa? Karena ini adalah bunyi pantul. Kata kuncinya adalah bunyi pantul. Kita masukkan kalau kedalaman dia pakai rumus H. Bisa ya. Kalau kedalaman H, kalau jarak S. Maka V sama dengan, V-nya berapa di sini? 800 dikali T-nya 5 dibagi 2. Coret-coret 400. Didapatkan 400 kali 5 adalah 2000.
H-nya adalah 2000 meter. Kita ubah jadi kilometer, didapatkan 2 kilometer. Interferensi dan resonansi, di mana interferensi bunyi adalah paduan dua gelombang atau lebih menjadi satu gelombang baru. Interferensi terjadi jika dua buah sumber bunyi yang koheren sampai ke telinga kita. Contohnya di sini adalah seseorang sedang berbicara dengan speaker. Berarti kan itu ada gelombang suara dari orang tersebut ke speaker, kemudian dari speaker yang ada di ruangan ke kalian. Jadi seperti dilihat pada gambar ya. Nah, resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Nah, di sini bisa dilihat jika garpu tala, L-nya adalah panjang kolom udara, sedangkan lambdanya adalah panjang gelombang. Di mana garpu tala dibunyikan di atas kolom udara. Jadi, garpu tala ini kita getarkan ke gelas tersebut, maka akan terjadi gelombang. Nah, gelombang itu akan menghasilkan bunyi. Tapi, apakah selalu terjadi resonansi sehingga bunyinya keras? Akan beresonansi sehingga terdengar bunyi keras bila panjang kolom udara sama dengan seperempat dari panjang gelombang bunyi. Kamu bisa melihat ada dua rumus di sini ya. Pertama adalah L sama dengan seperempat lambda atau H sama dengan dalam kurung 2n-1 per 4 kali lambda. Seperempat lambda itu adalah bunyi pertama. Selanjutnya adalah bilangan ganjil ya. Dia kedua ya berarti tinggal kamu tulis di sini kedua. Biasanya angkanya jadi ganjil. Contohnya 1/4, 3/4, dan selanjutnya. Resonansi pada selaput tipis. Nah, ini dari contohnya adalah telinga kalian. Nah, selaput tipis merupakan benda yang mudah beresonansi. Contohnya selaput tipis ini adalah selaput gendang pendengaran pada telinga manusia. Gendang pendengaran nama lainnya adalah membran timpani ya kalau di kita. Jadi resonansi dapat terjadi jika pertama adalah frekuensi benda sama dengan frekuensi sumber getar. Jadi frekuensi bunyi yang alami sama dengan frekuensi sumber alami getarannya. Kemudian panjang kolom udara merupakan kelipatan ganjil dari 1/4 panjang gelombang. Tadi ya menggunakan rumus H sama dengan 2n-1 per 4 kali lambda. Lambdanya itu adalah panjang gelombang. Yang ketiga adalah terdapat selaput tipis. Kita mulai latihan soal. Nah, di sini seseorang melakukan percobaan seperti gambar. Ada garpu tala, kemudian ada tabung yang berisi dengan air. Kemudian dibunyikan. Ini yang saya sebut dengan bunyi yang pertama, resonansi pertama, resonansi kedua, dan resonansi ketiga. Maka kamu bisa lihat di sini, yang pertama adalah kalau dia resonansi pertama jadinya 1/4, resonansi yang selanjutnya adalah 3/4, resonansi yang selanjutnya kamu bisa lihat di sini adalah 5/4. Jadi bilangannya bilangan ganjil. Sebuah wadah diisi air dengan penuh, sementara garpu tala dibunyikan di permukaan air, sebagian air dikeluarkan sedikit demi sedikit. Ketika ketinggian air tinggal 10 cm, nah ini dikasih tahu ya, tinggal 10 cm, terdengar bunyi keras pertama, dan kata kunci resonansinya adalah resonansi pertama. Panjang gelombang bunyi yang dihasilkan garpu tala adalah, yang ditanya adalah panjang gelombang bunyi. Maka yang ditanya panjang gelombang yaitu lambda. Oke, kita masukkan di sini, di mana L sama dengan, karena bunyi pertama kita langsung saja, jadi 1/4 lambda. Kamu bisa menggunakan ini, atau kamu mau menggunakan yang satu lagi, yaitu H sama dengan 2n-1 per 4 kali lambda.
Nah, 2N-nya kalau saya menggunakan yang ini berarti 2N. N-nya itu kan tadi bunyi keras yang pertama. Maka 2 kali 1 dikurang 1 dibagi 4 kali lambda. Didapatkan 2 kali 1, 2. 2 dikurang 1, 1 jadi 1 per 4 lambda H. Maka ini sama ya. Panjang kolom udara di sini H. L juga sama, panjang kolom udara, jadi sama. Oke, kalau kita masukkan ke sini ya, karena ini menggunakan rumus yang sama. 1 per 4 lambdanya belum ketahuan, tapi H-nya sudah ada nih. Yaitu di sini ada 30 cm untuk keseluruhan, dan air yang sisa adalah di sini 10 cm. Resonansinya dari mana? Dari sini ke sini. Maka kita dapatkan 30, panjang kolom udaranya berarti 30 dikurang 10, yaitu 20 cm seperempat lambda. Nah, 20 pindah ya ke sini. Ini kan pembagian, jadi kalau pindah jadi perkalian. Maka 20 dikali 4 lambda. Sama dengan 20 kali 4 sama dengan 80 cm. Maka kita ketahui lambdanya adalah 80 cm. Besar panjang gelombang bunyi adalah 80 cm. Kemudian kita masuk ke soal selanjutnya. Nah, untuk soal selanjutnya. Pertama, selanjutnya adalah resonansi terjadi pada kolom udara 50 cm. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 328 meter per sekund, hitunglah frekuensi sumber bunyi. Kita dapatkan di sini kolom udaranya, panjang kolom udaranya adalah 50 cm dan cepat rambatnya 328 meter. Nah, kita tahu bahwa kolom udaranya kita gunakan H sama dengan 50 cm kita ubah menjadi meter dibagi dengan 100. Maka 50 per 100 sama dengan 0,5 meter. Kemudian cepat rambatnya berapa? 328 meter per sekon. Maka satuannya sudah sama ya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus, di mana H, kalau kalian menemukan soal seperti ini tidak ada resonansi keberapanya, maka kita ngambilnya adalah resonansi pertama. Tapi kalau kita menggunakan rumus yang H, maka jadi 2N-1 dibagi 4 dikali lambda. Ini sama aja karena ini 1, maka kita bisa pakai rumus yang L, di mana L sama dengan 1/4 lambda. Sama dengan 1/4-nya yaitu L-nya diketahui 0,5 meter. 1/4 lambda. Maka ini dipindahkan jadi 0,5 dikali 4 sama dengan lambda. Didapatkan lambdanya itu 2 meter. Kita sudah dapat lambdanya, tapi yang ditanya bukan lambda, melainkan frekuensi sumber bunyi. Maka untuk mencari frekuensi sumber bunyi, V sama dengan lambda kali F. Maka frekuensinya jadi 328 dikali 2, dikali frekuensinya belum ketahuan ya. Perkalian pindah sama dengan jadi pembagian. 328 dibagi 2 sama dengan F. Maka F sama dengan 164 Hz. Kita dapatkan bahwa frekuensi sumber bunyi sebesar 164 Hz. Selanjutnya, resonansi udara terjadi pada saat cepat rambat 330 meter per second. Bila frekuensi Garputalas 900 Hz, di sini frekuensinya ketahuan ya. Berapa panjang kolom udara pada resonansi ketiga dan terjadi nada atas keempat. Berarti di sini yang ditanya ada 2 nih, yaitu resonansi ketiga dan keempat.
dia nanyanya ya. Tapi ini terjadi atas, nada atas keempat. Berarti mintanya H3 dan kalau di atas nada keempat berarti H5. Yang diketahui adalah cepat rambatnya yaitu 330 meter. 330 meter per sekon, kemudian frekuensinya sama dengan 900 Hz. Yang ditanya adalah H3 sama H5. Oke, kita masuk ke rumus di mana V sama dengan lambda kali F. Oke, V sama dengan lambda kali F. V-nya sama dengan 330, kemudian lambdanya sama dengan belum ketahuan ya. Kemudian F-nya sama dengan 900. Maka kalau pindah ruas, perkalian jadi pembagian, 330 dibagi 900. Lambdanya didapatkan yaitu 0,36 meter. Kita sudah dapat lambdanya yaitu 0,36 meter, maka kita masukkan ke dalam rumus H sama dengan 2N dikurang 1 per 4 dikali lambda. Nah, 2N dikurang 1. Karena ini yang pertama adalah kita H3, panjang kolom udara yang ketiga, maka resonansi yang ketiganya yaitu 2 dikali 3 dikurang 1 per 4 sama dengan 2 kali 3, 6. 6 dikurang 1, 5 per 4 lambda. Didapatkan 5 per 4 lambda. 5 per 4 lambdanya kita tahu yaitu 0,36. Sama dengan 0,45 meter. Ini H3-nya. Sekarang kita masuk ke H5. Ingat kalau terjadi nada atas, kalau dia bilangnya adalah kolom udara resonansi ketiga dan keempat, maka H-nya adalah H3 dan H4. Tapi karena ini mintanya adalah nada atas keempat, berarti yang ditanya adalah kolom udaranya yang kelima. H5-nya sama dengan H5 sama dengan, sama seperti tadi rumusnya, 2N dikurang 1 per 4 dikali lambda. Nah, 2N-nya tadi 2 dikali, karena dia hanya 5, 2 kali 5 dikurang 1 per 4 kali lambda. Maka kita dapatkan, karena ini terlalu dekat ya, saya turunkan lagi ke bawah. Sama dengan 2 dikali 5, 10. 10 dikurang 1, 9. Maka didapatkan 9 per 4 dikali lambda. Nah, lambdanya kita tahu 9 per 4 dikali 0,36. Kita hitung satu per satu di sini. 9 dibagi 4 sama dengan 2,25 dikali 0,36. Maka didapatkan perkaliannya yaitu 0,81 meter. Karena dia meter ya dari awal, maka H5-nya adalah meter. Jadi, panjang kolom pada resonansi ketiga yaitu 0,45 meter, dan sedangkan pada nada atas keempat yang artinya itu sama saja, resonansi kelima yaitu 0,81 meter. Oke, selanjutnya adalah aplikasi gelombang bunyi. Aplikasi gelombang bunyi ini, contoh yang pertama adalah untuk yang ultrasonik, yaitu di kelelawar, di mana kelelawar dapat mengeluarkan dan menerima gelombang ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz pada saat ia terbang. Gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh objek yang akan dilewati dan diterima oleh receiver atau alat penerima yang berada di tubuh kelelawar.
Kemampuan kelelawar untuk menentukan lokasi ini disebut dengan ekolokasi. Selanjutnya adalah lumba-lumba, di mana lumba-lumba menggunakan sonar dalam proses untuk melihat di bawah laut pada kedalaman tertentu. Walaupun lumba-lumba suka ke permukaan, karena di mana lumba-lumba memiliki termasuk mamalia yang menggunakan paru-paru, di mana lumba-lumba bernafas. Lumba-lumba bernafas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Di bawah lubang ini terdapat kantung-kantung kecil berisi udara agar dapat menghasilkan suara berfrekuensi tinggi. Lumba-lumba mengalirkan udara pada kantung-kantung ini. Selain itu, kantung udara itu juga berperan sebagai alat pemfokusan bunyi. Kemudian, bunyi ini dipancarkan ke segala arah secara terputus-putus. Jadi, pakai sistem sonar. Nah, gelombang bunyi ini pada lumba-lumba akan dipantulkan kembali bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi terdapat ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut dengan jendela akustik. Dari bagian tersebut, informasi bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah dan akhirnya ke otak untuk diterjemahkan. Dengan cara tersebut, lumba-lumba mengetahui lokasi, ukuran, dan pergerakan mangsanya. Lumba-lumba juga mampu saling berkirim pesan walaupun terpisah oleh jarak lebih dari 220 km. Lumba-lumba berkomunikasi untuk menentukan pasangan dan saling mengingatkan akan bahaya. Jadi kemampuan sonar lumba-lumba ini sangat besar jangkauannya ya. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.